Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3 tema 5 cuaca, subtema 4 cuaca, musim dan iklim, pembelajaran 2. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, membersihkan sampah di jalan desa. Nah, seperti gambar ini ya. Setiap warga boleh memilih jenis pekerjaan kerja bakti yang sesuai. Misalnya dia suka membuang sampah, maka dia disuruh untuk membersihkan sampah. Ketika dia suka menebang pohon atau memiliki keahlian dalam menebang pohon, maka dia menebang pohon. Maaf, saya ralat, menebang cabang pohon. Lalu Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memiliki pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Ayo, di sini siapa yang belum membuang sampah pada tempatnya? Kalian harus belajar untuk membuang sampah di tempatnya ya teman-teman. Karena jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa membuat banjir. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis pekerjaan kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya persatuan dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Nah, bersatu ya teman-teman. Ketika kalian bersatu itu suatu pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan mudah selesai, cepat selesai. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Sudahkah warga di daerah kalian bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk bekerja bakti, bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Di sini ada bacaan tentang definisi cuaca dan definisi iklim. Cuaca dan iklim itu berbeda loh teman-teman. Penasaran perbedaannya apa saja? Yuk mari kita baca bersama-sama. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya pada pukul 7, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin tertiup cukup kencang, udara terasa sejuk. Akan tetapi pada pukul 2 siang hari, keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin tertiup tidak terlalu kencang. Lalu definisi iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 sampai 30 tahun.
Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Nah, lalu kalian disuruh untuk mengisi kolom ini, kolom perbedaan antara cuaca dan iklim. Di sini saya akan memperbesar kolomnya. Nah, seperti ini. Cuaca itu meliputi daerah tertentu saja, sedangkan iklim meliputi daerah yang luas seperti negara. Cuaca ditentukan pada waktu yang singkat, sedangkan iklim itu ditentukan dalam waktu yang cukup lama. Cuaca dapat diamati harian. Biasanya ada perkiraan cuaca untuk hari ini, perkiraan cuaca untuk hari besok. Nah, sedangkan iklim itu tidak ada perkiraan cuaca hariannya. Karena iklim itu diamati selama bertahun-tahun. Cuaca berubah setiap harinya, sedangkan iklim tidak mudah berubah. Berubahnya itu memerlukan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Lalu cuaca terjadi di suatu tempat yang lebih sempit, misalnya daerah ataupun desa. Di desa ini cuacanya cerah, di desa sebelah cuacanya mendung. Sedangkan iklim terjadi di suatu tempat yang lebih luas, misalnya iklim di negara Indonesia. Lalu cuaca terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam, sedangkan iklim terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Perkiraan cuaca mudah dilakukan, sedangkan perkiraan iklim itu sulit dilakukan. Di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan pulang. Sesekali mereka meloncati genangan air. Terkadang loncatan mereka meleset sehingga kaki mereka basah. Udin melihat cara Beni meloncat genangan air. Udin meminta Beni mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat. Beni lalu mengajak teman-teman ke rumah. Ayah Beni yang akan mengajari mereka meloncat. Gimana sih cara meloncat itu? Mereka pun tiba di rumah Beni. Ayah Beni sedang duduk di teras rumah. Beni meminta ayahnya untuk mengajari teman-temannya meloncat. Yang pertama harus dilakukan adalah sandal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah. Jarak antar sandal sekitar 1 meter. Anak-anak, perhatikan baik-baik. Amati cara meloncat dan mendarat. Siap? Nah, seperti ini posisinya ya. Kalian bisa melakukannya di rumah kalian masing-masing. Kalian coba lihat buku tematik kalian pada halaman 195 dan kalian praktekkan. Udin, Edo, Siti, dan Dayu meloncat sesuai gerakan ayah Beni. Sebelum meloncat, mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan itu perlu ya teman-teman agar kaki kalian tidak mudah kram. Kurang lebih seperti itu. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, mencari informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari teks bacaan. Yang kedua, melakukan kampanye tentang bersatu dalam keberagaman. Yang terakhir, aktivitas olahraga meloncat ya. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.